فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada saudara Suryo dan saudari Dila atas bacaan tilawah dan sari tilawah. Semoga menambah keberkahan pada acara siang hari ini. Selanjutnya, mari Bapak Ibu kita ikuti sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer kepada Bapak Prof. Wayan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Ustadz Aprianto telah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan hari ini. Terus terang kegiatan Ramadan ini satu rangkaian yang panjang kita adakan di kampus. Ini pembukaannya nanti sampai acara terakhir, jadi tugas panitia cukup banyak sampai acara halal bihalal gitu ya. Setelah masuk libur panjang lebaran selama 1 minggu itu tutupannya halal bihalal. Jadi terus terang Ramadan itu sejenak gitu ya bagi kita semua untuk mengurangi aktivitas perkantoran, mulai dari ngajar, bimbing macam-macam. Tapi ya efeknya seperti ini. Mohon maaf ke teman-teman semua, seperti biasa aktivitas sebelum lebaran itu sangat padat gitu ya. Semua rapat, kegiatan, penyusunan dokumen semuanya ditumpuk. Harapannya pada saat sudah masuk Ramadan itu sudah mereda, fokus beribadah gitu ya. Tapi itu tadi nanti begitu lebaran ditumpuk lagi kegiatannya macam-macam gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, ini anggap sedikit
libur gitu ya. Libur dari aktivitas sehari-hari, rutinitas kita, lebih banyak berkumpul nanti di kampus karena banyak aktivitas yang mempertemukan kita sehingga istilahnya itu silaturahim itu tetap terjaga, sejenak melupakan atau mengurangi beban pekerjaan-pekerjaan kantor gitu ya. Tapi nanti setelah lebaran kita lanjutkan lagi balapan urusan dunia gitu ya. Ya gimana pun itu tugas kita gitu ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan meskipun tidak terkait langsung dengan kegiatan Ramadan gitu ya. Yang pertama ini siap-siap bagi teman-teman untuk kerja keras lagi nanti mungkin ya setelah Lebaran persiapan untuk S2 Sistem Informasi dan S3 Ilmu Komputer prodi baru karena harus running mulai September. Nah, pada saat September itu sudah running, maka proses persiapan itu ya mulai bulan April paling enggak, mulai menyiapkan dokumen kurikulum sampai bagaimana mekanisme seleksi mahasiswa baru. Jadi mohon maaf ini agak dipendam dulu pas Ramadan ini, habis lebaran langsung kita lanjutkan, tancap gas lagi gitu ya. Ini yang wajah-wajah panitianya ini mulai kepikiran ini, waduh kerja lagi gitu ya. Jadi tatapannya itu agak sahdu gimana gitu. Jadi tapi insya Allah semua itu akan bisa kita selesaikan. Bulan ini kita rehat sejenak, nanti kita gas lagi. Itu aja dari saya. Semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita gitu ya, menambah semangat baru menjalani bulan Ramadan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Wayan atas sambutannya. Semoga menambah semangat kita dalam beribadah dan beraktivitas di bulan Ramadan tentunya. Selanjutnya kita masuki acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Apriyanto. Kepada Ustadz, monggo dapat silakan. Baik, Bapak Ibu di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, di depan kita Ustadz Dwi Apriyanto yang akan menyampaikan materi terkait pentingnya pendidikan anak. Ya di sini saya juga sebagai anak juga akan belajar banyak tentang pentingnya pendidikan bagi saya sendiri tentunya seperti itu. Mungkin bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin karena juga waktu masih terus berjalan, mungkin langsung saja. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ba'd. Kepada yang saya muliakan Bapak Dekan Profesor Wayan dan juga kepada Bapak pembantu dekan yang dirahmati Allah, kepada seluruh jajaran di Pilkom ini dan kepada seluruh staf pengajar yang berjuang luar biasa. Tadi saya tidak bisa membayangkan seperti apa perjuangan untuk bisa mendidik generasi ini ya, Masya Allah. Baik, saya akan sampaikan sebentar tentang masalah pendidikan anak dan kaitannya juga kita dengan Ramadan. Yang pertama bahwa ada satu hal yang ketinggalan atau memang sengaja ditinggalkan, saya tidak tahu. Yaitu tentang masalah ilmu mendidik anak. Di Indonesia ini kampus yang ada jurusan itu kira-kira ada enggak? Yang ada paling adalah untuk guru PAUD, guru TK, dan lain sebagainya. Tapi itu kan pengajar. Itu yang sangat saya sedihkan, padahal pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, kehidupan terpanjang. Jenengan saja tadi kita rehat sejenak dawuh dari Bapak Dekan di bulan Ramadan, karena begitu banyak tugas-tugas yang harus kita lakukan untuk mengajarkan mata kuliah kita. Tapi pertanyaannya, adakah kita pernah belajar untuk mendidik keluarga kita? Di Indonesia satu-satunya profesor di bidang ketahanan keluarga itu adalah Profesor Ais
yang ada di IPB. Dan saya tidak tahu kenapa beliau itu yang sudah sepuh itu banyak sekali yang mengancam untuk membunuh beliau. Padahal beliau cuma mengajarkan tentang masalah ketahanan keluarga. Dan ini yang Masya Allah, apakah memang ada sesuatu yang terstruktur supaya kita kemudian tidak sempat untuk mendidik keluarga kita? Dan ini akan menjadi sebuah problem besar nanti. Nah, ini sekedar intermezzo saja dan kita tidak akan selamanya menjadi pendidik. Kita akan pensiun, kita akan menua. Di saat kita tua, kepada siapa kita nanti akan bersandar? Tentunya memang kepada Allah, tapi ketika kita sudah naudzubillah min dzalik sakit-sakitan, siapa yang merawat kita? Dan ini yang Masya Allah kita perlu bertanya tentang banyak hal, tentang apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Nah, dan disinilah kita kemudian perlu untuk berpikir tentang pentingnya mendidik keluarga. Di sela-sela kesibukan Anda, yang saya mohonkan adalah jangan sampai kita lupa untuk mendidik keluarga. Kita sekolahkan di sekolah termahal, kita sekolahkan di sekolah terbaik. Tapi ingat bahwa yang di sekolah-sekolah itu yang diajarkan ilmu-ilmu yang tentunya kita sudah pernah mengalami semua. Adapun masalah keimanan, adab dan akhlak itu hampir tidak pernah terajarkan di sekolah. Saya kemarin barusan ngisi di sebuah sekolah Islam yang cukup mahal dan guru-gurunya cerita ke saya bahwa kami ini hampir tidak sempat untuk mendidik anak dengan baik. Karena baik itu yang ikut sertifikasi gurunya ataupun yang tidak ikut sertifikasi, itu sekarang begitu banyak administrasi itu yang harus diisi. Sehingga mereka sampai tersibukkan untuk urusan administratif daripada sibuk untuk mengawasi anak-anak. Lalu kalau di rumah sudah tidak terawasi, kemudian di sekolah tidak terawasi, kemudian mereka mau jadi apa itu? Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemana kita kembalinya? Kembali kita pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Qori tadi, bahwa syahr Ramadan alladzi unsila fihi, unsila fil Quran, ya. Jadi sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Kita bicara hudal linnas, bukan hudalil muslimin. Petunjuk bagi semua manusia, tidak hanya orang-orang Muslim. Dan ini yang luar biasa. Berarti Al-Quran itu memang sesuatu yang luar biasa. Kita lihat saja sekarang. Hari ini buku yang paling laris di muka bumi sampai inden dipercetakan di dunia itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Sejak 7 Oktober itu ketika peristiwa Palestina lawan Israel itu yang membuka mata semua manusia di muka bumi. Orang-orang non-muslim itu pada akhirnya kemudian membeli Quran dengan terjemahnya itu. Sampai Siji Werleman itu seorang jurnalis dari Australia yang dia dulu anti-Islam, tapi sekarang membela Islam. Siji Werleman, saya juga mensubscribe dia. Itu menceritakan bahwa dunia sebentar lagi tidak akan pernah sama lagi setelah peristiwa Palestina ini. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang kemudian tertarik dengan Islam, dengan Al-Quran, gara-gara melihat keteguhan iman orang Palestina. Gitu. Sampai ada seorang Yahudi Amerika yang masuk Islam, saya melihat videonya, menangis. Dan dia berkata, kenapa saya kok tidak dari dulu dikasih tahu adanya Al-Quran itu? Dia menangis dan dia berkata, sungguh indah iman kalian, itu sungguh indah agama kalian. Kalau saya yang jadi kalian di Palestina, dibom dengan bom yang sampai 6 kali lipatnya bom atom Hiroshima, dan masih banyak lagi, saya pasti akan menghujat Tuhan saya. Kenapa aku dilakukan kayak gini? Tapi orang Palestina tidak. Orang Palestina berkata, ini yang terbaik dari Tuhanku. Saya menangis melihat itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Di Amerika itu saat ini ada klub orang non-muslim terbesar, judulnya Quran Book Club.
Dan ini yang luar biasa sekali, sampai Dr. Numan Ali Khan itu Dr. Zakir Naik, maaf, itu akhir Desember kemarin, sejak 7 Oktober sampai akhir Desember kemarin, yang masuk Islam itu sudah 10 juta orang di muka bumi. Masya Allah. Itu gara-gara membuka Al-Quran. Mereka berkata, dulu kami selalu dicuci otak bahwa Islam itu adalah teroris. Al-Quran itu mengajarkan sesuatu yang keji. Akhirnya kemudian saya coba buka Al-Quran dan saya menangis. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, permasalahannya adalah apa kita yang sedari lahir ini sudah muslim. Itu juga kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Contoh saja salah satu gitaris paling top di Amerika. Sekarang menjadi salah satu ulama yang paling besar di Amerika, berkulit hitam, Profesor Dr. Bilal Phillips. Beliau adalah seorang ulama nomor 1 di Amerika. Beliau begitu mengenal Al-Quran, beliau masuk Islam, dan beliau kemudian kuliah S1 sampai S3 di Universitas Madinah. Dan beliau menjadi ulama yang luar biasa sampai hari ini. Pertanyaannya adalah kita yang sedari lahir muslim, dengan beliau yang ketika sudah usia di atas ya mungkin 40-an, dan beliau kemudian baru menjadi seorang muslim. Jarak kita dengan mereka jauh apa enggak itu kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang besar buat kita. Maka kita perlu untuk merenungkan ini. Tidak sama, kata Dr. Numan Ali Khan itu, yang namanya Buddha atau hidayah atau petunjuk itu dengan ilmu, tidak sama. Karena kalau yang namanya hidayah, bisa jadi orang itu ilmunya sangat tinggi, strata pendidikannya sangat tinggi, tapi dia tidak punya hidayah, tidak punya petunjuk. Sementara ada orang-orang yang mungkin dia itu bukanlah orang yang terdidik dengan baik secara formal, tapi dia itu kemudian diberi Allah hidayah, maka dia adalah orang yang terbaik. Masya Allah. Almarhum bapak saya punya teman seorang profesor guru besar, sudah wafat juga beliau. Beliau menangis kepada bapak saya dan berkata, Pak, Anda mau tanya semua ilmu, tak jawab, katanya. Kecuali satu, ilmu agama. Ilmu agama saya itu 0 putul, 0 dipotong. Ya, itu. Saya tidak ngerti apa-apa, istri saya non-muslim. Anak saya tidak jelas agamanya. Nanti kalau saya mati yang doakan saya siapa? Ini hanya sekedar gambaran saja bahwa hal-hal yang seperti ini, matur nuwun sang. Hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan, gitu, supaya kita menjadi orang-orang yang terbuka hati kita untuk bisa melihat ini. Dan karena tadi bahwa Bapak Dekan sudah menyampaikan bahwa Ramadan ini agak senggang waktu, nggih. Maka alangkah baiknya kalau kita kemudian mencoba untuk muhasabah, introspeksi, dan di waktu yang lebih luang itu kita kemudian mencoba untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam keluarga kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi kebaikan yang besar, insya Allah. Baik. Di sini ya, Habib Nurmagomedov, juara UFC ya, itu pernah menyampaikan bahwa orang non-muslim tidak bisa membaca Al-Quran, mereka tidak bisa membaca hadis. Yang mereka baca adalah dirimu, maka jadilah cerminan Islam yang baik. Maaf, hari ini kita adalah negara Islam terbesar, tapi untuk ranking 1 masalah korupsi, masalah apapun di dunia, Indonesia adalah yang paling ngetop, kan gitu. Maka ini adalah satu pertanyaan besar buat kita. Seperti apa sesungguhnya? Sekedar gambaran saja. Saya pernah waktu di Medan, saya kemudian ketemu sama Dandim Kota Medan, dan dia cerita. Waktu itu ada demo anti korupsi. Dan setiap minggu berarti Dandim ini harus mengerahkan pasukan banyak untuk pengamanan. Belum makannya, belum uang sakunya, belum macam-macam. Setiap minggu. Akhirnya Dandim ini lelah. Kemudian dipanggillah korlap-korlap demo itu tadi. Kemudian diajak bicara, capek saya, kalian demo tiap minggu. Ini aja sudah, waktu itu sangat besar uang 10 juta itu. Saya kasih uang kalian 10 juta.
Tapi syaratnya minggu depan tidak boleh demo. Baik Pak. Minggu depan demo lagi dari kampus yang sama. Cuma korlapnya beda gitu. Akhirnya kemudian dipanggil, marah itu Dandim itu. Didudukkan, kalian ini sudah perjanjian dengan saya, sudah tak kasih uang 10 juta. Kenapa kok kalian itu enggak berhenti? 10 juta Pak, kami enggak dapat itu Pak. Gitu. Ternyata dikorup sama korlapnya. Ternyata yang jadi masalah bukanlah idealisme itu. Yang jadi masalah adalah kesempatan yang belum nyampe, hanya itu aja. Lalu apakah akan terus terulang? Apakah terus berulang seperti ini? Kita akhirnya tidak bisa cerminan yang baik bagi siapapun. Dan ini menyedihkan kalau seperti ini terjadi. Nah, saya agak lewati aja. Krisis terbesar, ini yang menyampaikan Dr. Nu'man, hancurnya keutuhan keluarga. Mereka tak lagi paham bagaimana membesarkan anak dan menjadi orang tua. Betul itu. Kita mempelajari apapun itu setengah mati. Bahkan supaya kita bisa mendapatkan predikat yang terbaik atau apapun. Pernahkah kita belajar setengah mati untuk mendidik anak kita? Saya kemarin ketika ngisi di sekolah Islam itu, anak-anak itu curhat. Dan curhatan mereka banyak sekali. Orang tua mereka itu rata-rata menengah ke atas. Ada yang dosen, ada yang pejabat, macam-macam sudah pokoknya. Tapi Masya Allah, mereka curhat. Gitu. Mereka secara ekonomi tidak pernah sama sekali kekurangan. Tapi mereka kekurangan kasih sayang. Mereka kekurangan banyak hal. Mereka akhirnya kemudian tumbuh kembang itu ya dengan sendirinya gitu ya. Gitu. Kira-kira kalau di rumah kita ada taman kecil gitu, kemudian kita biarkan saja tanpa kita rawat tuh kira-kira akan jadi semak belukar apa enggak itu? Seperti itulah kira-kira ketika kita memandang kondisi itu. Seorang ayah tidak lagi paham bagaimana harusnya dia menjadi seorang ayah. Seorang ibu tidak paham bagaimana harusnya dia menjadi seorang ibu. Seorang anak tidak bisa memposisikan dirinya bagaimana harusnya menjadi seorang anak. Dan ini menjadi sebuah problem besar. Dia cerita bagaimana dia di KDRT. Saya pernah menyelesaikan masalah rumah tangga dosen di Australia itu 5 tahun. Beliau doktor, dia sudah haji berkali-kali. Beliau luar biasa lah secara keilmuan. Beliau dosen di Sydney. Dan beliau kemudian kalau ada masalah di kampus, dia pulang, dipegang kepala istrinya, dibentur-benturkan di dinding itu. Padahal istrinya juga doktor. Anak perempuannya umur 9 tahun itu dijambak rambutnya itu sampai lepas rambutnya itu. Dia bisa jadi salah satu orang terbaik di kampus. Tapi di rumah dia seperti monster itu. Dan ini yang naudzubillahi min dzalik. Lalu apa yang diharapkan dari, kalau kata para sahabat Rasul itu, apa yang diharapkan dari seorang anak bila dia hidup dari tetek-tetek yang kering. Tetek yang dimaksud bukan tetek ibunya, tapi yang dimaksud tidak dididik oleh orang tuanya. Dan ini yang kita perlu untuk renungkan, apa yang sudah kita berikan, apakah kita punya hutang pengasuhan yang banyak pada anak kita. Tadi saya sempat bicara sekilas dengan Bapak Dekan, bagaimana beliau menceritakan ada konsultan di sini, ada anak-anak yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Saya hanya bertanya, separah inikah generasi kita? Anak-anak itu dibiarkan HP-an. Kemarin anak-anak itu ternyata terhubung ketika saya ngisi di SMP. Dia terhubung dengan temannya di medsos dari Filipina. Ketika saya cerita ke gurunya, pasti dia teman ngegame itu. Dan temannya edik masalah pornografi. Dan pada gilirannya, saya ingatkan, jangan berteman sama anak-anak yang seperti itu. Nah, hari ini, saya begitu banyak menghadapi kasus anak-anak mulai dari SD yang hamil, SD kelas 6, yang datang ke saya kepala sekolahnya. Di Indonesia ini SD itu tidak boleh men-DO murid. Tapi beliau terpaksa harus men-DO. Karena siswinya kelas 6 SD sudah hamil. Dibawa ke saya anak SMP perempuan,
itu Masya Allah sudah punya bayi. Gitu. Dan masih banyak lagi cerita yang kita hanya bertanya, oh itu kan cerita di luar rumah kita. Tapi apakah kemudian tidak akan terjadi pada anak-anak kita? Ini yang kita bertanya. Gitu. Salah satu yang ngeri adalah ketika anak-anak kita edik sama pornografi. Di Texas University dilakukan penelitian tentang masalah pornografi. Gitu. Dan disampaikan oleh Profesor Hyde di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan ini yang Masya Allah, ternyata ketika seseorang terpapar pornografi, maka kerusakan otaknya itu seperti kalau dia naik mobil Formula 1 kecepatan sangat tinggi, kecelakaan kena kepala. Itu kira-kira kayak gimana? Kerusakan otak karena narkoba itu 2 bagian, tapi kerusakan otak karena pornografi itu 5 bagian. Bisa dibayangkan betapa remuknya itu. Dan di sini, di atas alis kanan kita itu ada panjang kayak sosis gitu, bagian dari otak yang namanya PFG, prefrontal cortex. Dan di sini ini yang mengatur masalah etika dan lain sebagainya itu di sini. Kalau dia terpapar pornografi ini akan remuk. Dan saya betul, anak SMP dibawa ke saya, ibunya cerita, anak itu laki-laki kurus gitu. Anak saya ini adik pornografi, Ustaz. Dan saya tidak berani ninggalkan adiknya perempuan 2 orang di rumah. Nanti na'udzubillah min dzalik pasti akan diperkosa sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita tidak melihat itu? Dan juga dibawa ke saya seorang laki-laki dari Bali usia 30-an tahun, dia dari SD sampai lulus kuliah itu ranking 1. Dan ketika dibawa ke saya dalam kondisi seperti orang idiot. Dan saya kemudian nanyakan, Anda pasti melakukan kesalahan besar dalam hidup Anda, apa itu? Akhirnya dia minta bicara berdua sama saya. Saya ini edik pornografi itu mulai SD, Ustaz. Dan usia 30-an tahun remuk otaknya ya, dan dia idiot. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menghancurkan suatu negeri itu tidak perlu pakai senjata berat, tidak perlu pakai pesawat tempur, tidak perlu pakai kapal induk, tidak perlu pakai apapun. Hancurkan aja keluarganya dan semuanya akan hancur. Ini yang kita khawatiri adalah hal seperti ini terjadi. Gitu. Ketika kemudian anak-anak kita terus digelontor dengan pornografi, mereka ujung-ujungnya na'udzubillah min dzalik idiot, tidak ada keinginan berjuang dan apapun, akhirnya sudah hancur dengan sendirinya. Dan ini yang kita perlu untuk khawatiri, maka kembali kepada Al-Quran itu hal yang sangat penting. Makanya ketika kita berkeluarga itu kita sudah harus punya yang namanya basirah atau visi. Pertanyaan besar pada kita, adakah kita yang punya basirah itu? Ataukah ketika kita menikah yang penting menikah, kita tidak ada ilmu sama sekali? Bismillah, saya sedari kuliah, dulu itu saya mesti baca bukunya Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Paling tidak walaupun saya waktu itu belum menikah, saya itu berharap saya punya sedikit ilmu untuk bisa mendidik anak dan keluarga saya. Itu karena itu hal yang sangat penting. Basirah itu kalau di dalam Islam itu seperti kalau Anda berdiri, kemudian tidak ada penghalang satupun. Kalau ada tiang listrik satu aja di situ, itu namanya basirah. Basirah itu adalah ketika melihat itu sama sekali tidak ada penghalang. Itu basirah. Dalam bahasa Arab seperti itu. Maka kita harus punya pemahaman terhadap agama. Sudah cukup negeri ini carut marut kayak gini. Itu orang-orang yang memimpin adalah seusia saya, atau sedikit di atas saya, atau di bawah saya. Teman-teman saya dulu, itu sekarang ada yang jadi profesor, ada yang jadi doktor, dan seterusnya. Ada yang jadi pejabat, dan lain sebagainya. Tapi maaf, ketika di grup reunian itu guyonannya itu na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka sudah punya cucu juga, gitu. Dan ini menyedihkan, gitu. Dan mereka sekarang menjadi pemimpin, sebagian di antara mereka. Dan kita lihat bagaimana negeri yang dipimpin orang yang tidak dekat dengan agama itu kira-kira jadi apa seperti hari ini. Lalu apakah kita kemudian
mengambil kesalahan yang sama dari orang-orang sebelum kita. Sehingga akhirnya negeri nanti ke depan menjadi lebih buruk lagi. Masnya hari ini adalah seorang mahasiswa. Kita tidak tahu 10 tahun lagi menjadi seperti apa. Masalahnya adalah bukan masalah jadi apa, tapi apa yang dia bawa, etikanya, dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah kita juga begitu, ketika menikah jangan punya prinsip mengalir seperti air. Air itu mesti mengalirnya kemana? Ke bawah. Betul apa enggak itu? Air itu sumbernya itu mesti hulu itu bening, ya. Ada ikan-ikan, ada macam-macam, ada air terjun dan seterusnya. Tapi hilirnya itu di muara itu bau, ya. Hitam enggak enak. Nah kalau hidup kita hanya mengalir kayak air, ujung-ujungnya pasti akan buruk. Gitu. Tapi kita harusnya berpikir seperti orang yang arung jeram itu. Bahwa kita melawan arus untuk naik, kebentur batu, kebentur apapun itu. Tapi begitu sampai di hulu yang indah itu, semuanya terbayar. Kita harus bekerja keras. Makanya Rasulullah juga menyebutkan mendidik anak itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Maka saya mohon, kalau memang Anda sudah banyak waktu yang di kampus, saya mohon Anda juga jangan sampai mengurangi waktu Anda untuk keluarga Anda. Ustazah saya, ustazahnya istri saya, beliau itu sudah meninggal sekarang. Beliau itu ustazah di 24 negara, bukan 24 kota, tapi 24 negara. Beliau punya putra 13. Saya tidak bisa bayangkan kesibukan beliau seperti apa, ngisi ke Cina, ngisi kemana-mana ke. Tapi Masya Allah, beliau sadar bahwa waktu saya sudah banyak yang terpotong untuk di luar. Maka beliau kemudian memotong, beliau itu kalau tidur itu sehari cuma 2 jam. Beliau begitu di rumah mendampingi anaknya, mendidik mereka dengan baik, dan beliau kemudian yang tidur terakhir, yang bangun pertama adalah beliau. Dan putranya 13 orang itu semuanya hafiz Quran, yang mendidik ibunya. Anaknya ada yang jadi imam masjid di Bosnia dan lain sebagainya. Saya hanya berpikir, Masya Allah, berarti memang beliau ini sadar kalau beliau punya kesibukan yang banyak, tapi beliau tidak ingin kemudian memotong waktu untuk keluarganya. Maka beliau menebusnya dengan mengurangi waktu istirahatnya. Dan ini yang luar biasa. Akhirnya anak-anaknya menjadi ustadz, ustadzah, menjadi doktor di bidang teknologi, dan tapi mereka semua penghafal Quran dan akhlak mereka Masya Allah. Kita perlu untuk punya visi untuk itu. Kita punya visi. Kalau emang kita kemudian merasa terganggu dengan pernikahan, ngapain kita nikah? Kalau kita terganggu dengan anak kita, ngapain kita menikah? Kalau kita kemudian hanya yang penting saya bekerja nanti ngasih kecukupan materi pada anak saya. Gitu. Dr. Yusuf Qaradawi itu menyampaikan manusia itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah unsur tanah, materi, fisik itu. Tarikannya mesti ke bawah karena tanah. Nah, kalau kita hanya mencukupi dengan materi, berarti tarikan itu hanya ke bawah terus. Sementara kita masih ada unsur ruh, cahaya, yang harusnya tarikannya ke atas. Nah, ini yang bukan materi, ini orang tua itu yang harus mencukupi. Masya Allah. Di Malang sini saya masih harus menghadapi anak SD yang bermasalah. Orang tuanya orang baik, cuma sibuk dua-duanya. Anaknya mulai TK itu sudah merokok. Hati-hati sekali. Gitu. Dan SD kelas 5 itu sudah minum minuman keras. Sampai sekarang kami masih belum tahu cara untuk mendekati anak ini karena anak ini tidak mau dipertemukan dengan kita. Dan ini yang Masya Allah. TK sudah merokok. SD sudah minum minuman keras. Dan tahu cara menghilangkan bau alkohol dari mulutnya. Saya ada suami istri doktor lulusan Eropa. Anaknya SMP itu mau membabat perut bapaknya pakai celurit itu karena tidak ngasih uang. Kita bertanya tentang bagaimana visi kita di dalam mendidik anak. Satu hal lagi, visi yang kurang, sering orang tua itu memaksakan kehendaknya.
contoh, dibawa ke saya seorang mahasiswa ITS, jurusan fisika, IPK-nya 4. Berarti kan anak ini pintar sekali, tapi depresi anak ini. Ini dibawa ke saya, akhirnya dia ngobrol sambil ngelirik-ngelirik bapaknya gitu. Bapaknya itu doktor di bidang fisika, dosen. Kemudian saya ajak, sudah mas, tidak usah takut, bicara aja mas. Bapak saya itu pengen melanjutkan kemampuannya. Gitu. Dan saya sebenarnya juga bisa sih ilmu fisika itu. Buktinya IPK-nya 4. Cuma saya itu tidak bisa menikmati ilmu fisika, Ustaz. Saya depresi sampai. Terus Anda itu sebenarnya pengen masuk apa? Akuntansi. Bayangkan. Orang tua memaksakan kepada anak supaya jadi seperti dia. Tidak mungkin itu. Saya masih ingat anak saya dulu, anak saya cuma 1. Dulu anak saya Hafiz, lulus pondok, dia diterima di Heidelberg di Jerman. Di jurusan mikrobiologi sama temannya. Sampai istri saya ditelepon sama ketua mahasiswa Indonesia di Jerman. Kemudian jajak ngobrol, gimana berangkat? Enggak Pak, saya cuma main-main kok itu. Udah terus, saya tuh pengennya jurusan agama saja kok. Ya sudah, akhirnya temannya yang ke Jerman sendirian dan dia kemudian ngambil jurusan agama di Jakarta. Dan kita satu hal, jangan sampai kita kemudian memaksakan keinginan kita kepada anak, karena anak kita berbeda dengan kita. Gitu. Imam Nawawi, bapaknya itu seorang pengusaha kaya raya. Mulai dari kecil sering diajak ke pasar. Diharapkan bisa belajar caranya berbisnis. Ternyata ketika di toko yang dibaca buku agama sama Imam Nawawi itu. Bapaknya melihat terus. Akhirnya bapaknya sadar, anakku tidak mungkin berbisnis. Hanya dengan biaya yang sangat banyak dikeluarkan untuk apa? Menjadikan beliau sebagai ulama besar. Sampai hari ini kita mengenal Imam Nawawi itu. Jangan sampai kita memaksakan bahwa anak kita harus seperti kita. Tidak bisa. Nah ini yang harus kita tegaskan, karena apapun itu, setiap orang itu punya kecenderungan sendiri. Muyul, kecenderungan untuk menjadi siapa dia. Gitu. Tugas kita hanyalah mengarahkan itu. Baik. Maka di bulan Ramadan ini, karena waktu saya pendek, di bulan Ramadan ini coba kita untuk renungkan. Apa saja yang sudah kita lakukan. Kalau anak kita ada yang mulai berani kepada kita, hati-hati. Kenapa? Karena berarti dia di luar pengejut. Seorang anak yang beraninya sama orang tua, maka di luar dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanyalah jongos bagi temannya. Dia sapi perah bagi temannya. Gitu. Ketika seseorang dibully misalnya, kemudian dia pengecut, dia tidak akan berani membalas temannya. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia salurkan kemarahannya kepada orang yang dia tahu tidak akan menyakiti dia, orang tuanya. Maka saya sering sekali menghadapi anak-anak yang mengancam orang tuanya untuk sampai dibunuh. Saya bilang, ambilkan pisau ya mas. Anda katanya ingin menusuk ibu Anda, ini pisau. Sebelum Anda sempat mengambil pisau ini sudah tak gorek leher Anda. Pengecut Anda, beraninya sama orang tua. Nah, hati-hati kalau anak-anak kita mulai mengalami yang seperti itu. Waktu kita sangat terbatas. Usia mereka, kalau ada yang sekarang, kita perlu memahami tentang kata Ali bin Abi Thalib, 7 tahun yang pertama itu, layani anakmu itu. 7 tahun yang kedua, itu disiplinkan anakmu itu. Dan 7 tahun yang ketiga, jadikan dia sebagai partnermu. Dalam Islam, maka usia anak itu untuk dewasa itu 14 tahun. Ketika dia baligh. Baligh adalah usia yang paling rawan bagi manusia. Usia yang paling buruk bagi manusia adalah usia baligh. Itu kata Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Maka kita harus mempersiapkan sebelum itu. Nah, sayangnya sekarang ini ketika ada istilah dalam Islam akil baligh. Berarti akalnya dulu yang jalan baru baligh. Sekarang enggak. Balighnya dulu, akalnya enggak jalan. Saya berapa kali menghadapi, kemarin juga saya menghadapi seorang
yang terdidik tinggi, pegawai bank dan seterusnya, mau bunuh diri usia 40-an. Dia childish, laki-laki ini. Dia kanak-kanakan. Karena orang tuanya memanjakan dia mulai kecil. Karena semua kekayaan ada. Dan pada gilirannya ketika dia menghadapi sedikit masalah, dia tidak sanggup mau bunuh diri. Gitu. Ini sebuah pertanyaan, sampai kapan manusia menjadi anak-anak itu? Gitu. Padahal harusnya anak-anak itu stopnya adalah di usia 14 tadi itu. Ketika usia 14, anak kita sudah harus menjadi partner kita. Tapi tergantung bagaimana kita di dalam mendidik mereka. Maka di penghujung yang saya sampaikan, terkadang kita harus tega. Salah satu yang luar biasa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu pernah ditanya dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad itu diceritakan, beliau kan raja, ya, orang terkaya di muka bumi yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Satu manusia pun tidak ada yang bisa mengalahkan beliau, konglomerat sehebat apapun. Beliau punya bapak juga raja, Nabi Daud, kaya raya. Dan sang bapak ini orang yang luar biasa lah. Beliau juga nabi. Ada sebuah pertanyaan besar, berarti beliau kan mulai kecil pangeran. Kira-kira pangeran Arab itu kehidupannya kayak gimana? Mewah sekali. Tapi ketika ditanyakan pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, apa yang terbaik dalam kehidupanmu? Jawab Nabi Sulaiman, yang terbaik dalam kehidupanku adalah ketika ayahku mengajari aku hidup susah. Ternyata bapaknya justru mengajari hidup itu susah, supaya dia menghargai kehidupan itu. Dan ini yang luar biasa sekali. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi nabi yang luar biasa juga, karena beliau walaupun anaknya raja tapi tidak dididik dengan hal yang seperti itu. Betul kata Ibnu Qudamah, ajari anakmu hidup susah, maka dia akan sukses. Sekaya apapun Anda, seperti apapun itu, ajari dia untuk hidup susah. Saya mengenal salah satu orang terkaya di Malang. Beliau seorang yang luar biasa. Beliau sudah menghajikan ratusan orang, belum yang diumrohkan dan lain sebagainya. Dan masih antri sampai tahun 2030-an itu masih antri yang dihajikan sama beliau. Beliau sudah sepuh, 80-an usianya. Beliau itu cucu-cucunya disekolahkan di Australia. Beliau itu kalau nitip sedekah ke saya itu 100 juta. Tolong ini untuk lembaga ini saya salurkan. Tapi beliau, cucunya termasuk yang masih SMA di Australia itu dikirimi uang untuk hidup itu cuma separuh. Saya tanya, kenapa kok cuma separuh? Mereka harus belajar hidup. Saya bisa ngirim mereka dulu, tapi mereka akan hancur nanti. Apa yang dilakukan sama cucu-cucunya termasuk yang masih SMA, pulang sekolah dia langsung ke rumah makan tempat dia bekerja part-time itu, nyuci kamar mandi, bersihkan kamar mandi, padahal dia cucunya orang kaya. Dan seterusnya, dan Masya Allah, itu dia lakukan sampai sekitar jam 8 malam. Kemudian pulang, di depan rumahnya ada masjid, dia sudah di masjid itu sambil garap PR, garap apapun, sampai dia tertidur di masjid. Dan itu setiap hari dia lakukan itu. Dan dia tidak malu untuk itu. Dan dia kemudian setiap bulan, cucu-cucunya mengirim zakat hartanya itu ke neneknya, tolong salurkan kepada orang yang berhak menerima. Masya Allah. Ajari anakmu hidup susah, maka dia akan sukses. Ajari adab dan akhlak. Ibnu Saud itu adalah raja pendiri Saudi. Dia berarti raja. Tapi kalau dia datang ke rumah orang tuanya, dia di depan pintu itu tidak berani macam-macam. Sampai orang tuanya baru nyuruh masuk, gitu ya. Itu baru dia berani masuk. Ketika dia masuk, dia tidak berani duduk sebelum orang tuanya menyuruh dia duduk. Dan kalau dia duduk, dia tidak berani yang sejajar dengan orang tuanya. Mesti mencari tempat yang lebih rendah. Ini raja. Gitu. Kita bukan raja, kita bukan siapapun. Kalau kita datang gitu, misalnya ngajak cucu kita, anak kita ke kakeknya, gitu. Kakeknya berharap bisa ngobrol banyak sama cucunya, duduk berhadapan. Cucunya ternyata HP-an gitu kan. Gitu. Dan kakeknya cuma bengong aja. Berjam-jam cuma ngeliat cucunya HP-an kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa menyedihkan ketika adab dan akhlak ini kemudian hilang. Gitu.
Jangan sampai kita memiliki anak keturunan yang hancur kayak gitu. Dan waktu saya sudah habis, sebenarnya memang panjang materinya, tapi karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf, sungguh kita ingin negara ini tetap ada. Kita ingin Indonesia ini akan eksis sampai kapanpun. Tapi semua tergantung kepada kita. Betul yang dikatakan Imam Al-Banna, suatu negeri itu dirasakan sesak bukan karena banyaknya penduduknya. Tapi suatu negeri itu dikatakan sesak karena buruknya akhlak penduduknya. Maka kita perlu untuk memperbaiki generasi. Kita potong generasi ini yang buruk-buruk di masa lalu kita buang. Dan kita membentuk generasi baru, generasi yang luar biasa insya Allah, yang mereka bertakwa, tapi mereka juga memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga kita tidak perlu mikirkan ngimpor segala hal dari luar negeri. Segalanya sudah kita bisa produksi dari dalam sendiri. Nanti tidak ada lagi HP yang mereknya Samsung, tapi Samsul kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa semuanya itu adalah produk kita sendiri. Indonesia ini terlalu kaya, tapi kita dibodohkan. Dibodohkan di dalam akhlak, dibodohkan di dalam keilmuan. Bayangkan saja ada yang namanya thorium. Thorium itu adalah satu bahan yang lebih baik daripada uranium. Dan itu di dunia adanya cuma di Indonesia, di Sulawesi Barat. Ada kampung, ada desa di sana yang tidak ada jalan akses sama sekali dari darat. Tapi George Soros, kemudian Duta Besar Amerika, Duta Besar Inggris, semuanya sudah pernah ke situ semua. Pakai helikopter. Karena di situ ada thorium. 1 miligram dari thorium itu sekitar 2 miliar. Itu energi yang lebih baik daripada uranium. Uranium itu ada di sepanjang mulai selatan Pulau Jawa itu sampai NTT. Pertanyaannya kenapa kok orang-orang di Jawa bagian selatan sampai ke NTT itu pendidikannya kok lebih rendah daripada yang di utara? Ini kan pertanyaan besar. Karena mungkin di situ ada tempat yang bisa diambil. Maka mari kita song-song ke depan. Tugas kita tidak hanya sebagai dosen. Tugas Anda dosen mendidik mereka nanti menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Saya tidak tahu Filkom itu jurusannya apa saja. Tapi saya yakin semuanya kebaikan. Kan gitu ya. Untuk masa depan bangsa ini. Tapi kita masih punya tugas mendidik anak-anak kita. Mendidik anak keturunan kita. Supaya mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Dan semoga sebagaimana yang diharapkan Syekh Yusuf Qaradawi, semua suku bangsa di muka bumi ini sudah pernah menjadi pemimpin. Ada yang Arab, ada yang India, ada yang kulit putih dan seterusnya. Satu di dunia ini yang belum memimpin, yaitu orang Indonesia. Dan pastilah karena nudawiluha bainan nas, Allah mempergilirkan di antara manusia, maka Allah akan mempergilirkan itu. Tapi bukan dengan kondisi yang seperti hari ini. Kita harus perbaiki betul dan semoga kita menjadi pemimpin dunia nantinya insyaallah. Aminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Ustadz Abrianto terkait membina keluarga dan dengan visi yang panjang membina negara gitu menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Mungkin di sini ada waktu sekitar 10 menit untuk bisa tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan Ustadz Dwi Aprianto. Itu Anas sebagai partner melihat kondisi seperti ini dan kita kan nggak bisa ngawasi terus bagaimana apa yang dilakukan anak. Saran apa gitu ya yang kita berikan ke anak usia seperti itu sehingga masih dalam maksudnya yang bisa maksudnya kondisi yang bisa terkontrol, tidak ikut dunia luar yang tadi Ustadz cerita sangat mengerikan. Itu aja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mereka menyembelih bayi darahnya diminum, bakar Al-Quran, berzina atas Al-Quran. Saya berdakwah kepada mereka 13 tahunan itu. Ada anak-anak pang, itu rata-rata anaknya orang mampu semua. Ada anak-anak oblo, organisasi bocah laliomah itu yang macam-macam lah, dan itu tarikannya luar biasa. Maka yang pertama, apa yang sudah lakukan pertama, jadikanlah kita ini konsultan pertama bagi anak kita. Artinya dengan sesibuk apapun yang kita punya, ketika kita pulang ataupun ketika kita di kampus,
kita nelpon gimana keadaannya nak dan seterusnya gitu. Dan kita berharap apa yang kemudian dilakukan sama mereka, bahwa mereka itu meyakini bahwa kita ini care terhadap mereka. Kebutuhan mereka sehari-hari, masalah mereka tiap hari di sekolah itu banyak, bullying dan seterusnya itu Masya Allah, luar biasa. Mereka butuh penyaluran untuk curhat unek-uneknya itu. Kalau Anda memang tidak bisa full, paling tidak setiap hari, anak-anak itu mempercayai Anda untuk menceritakan semua bebannya dia. Minimal itu. Ketika dia kemudian Anda pulang, dia kayak biasa-biasa saja, santai-santai saja, tidak pernah menceritakan masalahnya, hati-hati itu. Berarti anak itu sudah, secara hati itu sudah jauh dengan orang tua itu. Jadikan kita sebagai sahabat bagi anak kita, selelah apapun kita. Jangan sampai kita, maaf bapak atau ibu masih lelah ini. Jangan. Selelah apapun ketika anak kita, saya ingin ceritakan sesuatu. Jangan sampai seperti yang pernah terjadi, seorang itu sudah bekerja, suaminya juga mampu, gitu. Dia masih keluarga muda waktu itu, dan dia mau bunuh diri dari kantornya. Bapaknya doktor, dosen, gitu. Kemudian saya tanya, ada bapaknya di situ. Saya ini mulai kecil tidak ada penyaluran masalah. Gitu. Kenapa? Bapak saya menyuruh saya mandiri mulai kecil. Selesaikan masalahmu sendiri. Dia anak perempuan. Dan dia akhirnya kemudian satu saat ada masalah dengan temannya di sekolah yang dia merasa berat sekali. Dia coba curhat ke bapaknya. Bukannya dikasih solusi, malah ditampar sama bapaknya. Selesaikan sendiri masalahmu. Akhirnya yang terjadi, anak itu kemudian dipendam sendiri semuanya. Dan pada gilirannya, akhirnya dia tidak sanggup, dia pengen bunuh diri. Nah, jangan sampai itu terjadi. Intinya jadikan, kalau kita memang tidak bisa full dalam menemani mereka, kita ini adalah sahabat mereka untuk menyampaikan unek-uneknya. Jangan sampai mereka kemudian curhatnya di medsos atau di temannya. Saya beberapa kali menghadapi anak yang curhatnya itu ke teman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya temannya itu justru malah menjerumuskan dia, bukannya malah mengajak dia jadi baik. Nah intinya, ketika kita belum bisa memberikan banyak hal pada mereka, intinya kita menjadi tempat curhat buat mereka, mengemukakan semua beban jiwanya, dan pada gilirannya itu akan menjadi sebuah kebaikan yang besar. Di situ kita akan bisa memasukkan nasihat, di situ kita akan bisa memasukkan banyak hal di situ. Memang tidak ada kondisi yang betul-betul ideal pada zaman ini, gitu. Tapi paling tidak kita minimisasi semua kemungkinan hal buruk. Nah, ketika kemudian orang tua bisa menjadi sahabat bagi anak, maka itu akan menjadi kekuatan yang besar insya Allah. Maka walaupun dia sadar orang tuaku tidak sempurna, karena tidak bisa bersamaku terus, tapi aku selalu terpaut hatiku dengan mereka. Aku selalu menjadikan orang tuaku seperti anak saya sudah menikah, tapi sampai sekarang kalau ada apa-apa dia nelpon dari Jakarta, cerita banyak hal. Dan ini kita perlu usahakan untuk itu. Usahakan kita selalu punya waktu untuk mereka. Karena mereka itu setiap hari juga punya masalah. Maka jangan sampai kalau kita pulang anak kita diem, oh anakku baik-baik aja. Belum tentu itu. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik. Intinya satu, tanamkan rasa percaya anak kita kepada kita. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan cerita sama kita. Itu Bu ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk menjadi sahabat bagi anak kita insya Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Pak Ustadz terkait dengan pemilihan kemarin sih. Ya, saya lihat di IG Pak. Ustadz Dwi ini. Saya malah tidak punya IG Pak. Yang enggak tahu. IG-nya teman-teman mungkin. Radio Dakwah Islamiyah. Terus ini Ustadz ingin saya tanyakan. Seringkali saya sebagai seorang laki-laki, ya enggak sering ya, beberapa kali saya berpikiran begini. Bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan bapak. Nah, apakah atau mungkin tanggung jawab malah ibunya yang tanggung jawab, karena yang notabene yang lebih dekat dengan anak-anak itu adalah ibunya. Tapi di beberapa hal ada yang menyatakan bahwa itu tidak benar. Saya ingin
tahu pendapat dari Ustadz, saran dari Ustadz seperti apa. Apakah pendidikan itu tanggung jawab bapaknya saja atau ibunya atau kedua-duanya atau bapaknya saja yang memang benar-benar ini. Itu yang saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Matur nuwun. Kira-kira kalau kemudian kita ini saling melempar tanggung jawab gitu ya. Kemudian apakah itu semua akan menjadi baik? Di Quran itu ternyata tanggung jawab bapak untuk mendidik anak itu lebih banyak daripada ibu. Di Quran itu disebutkan 2 pendidik dari kalangan ibu, yaitu ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Isa. Tapi ada 14 pendidik laki-laki. Di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ ada Nabi Yakub alaihissalam, dan seterusnya. Dan anehnya, anak-anak mereka kalau manggil bapaknya itu apa? Kalau di Quran, ya abadi, bukan ya abi. Apa bedanya ya abi dengan ya abadi? Ya abi itu wahai ayah. Tapi kalau ya abadi itu wahai ayahku tersayang. Ada anak laki-laki manggil bapaknya kayak gitu. Berarti kedekatan hati seorang anak kepada bapaknya itu sangat tinggi. Saya itu dibawa ke saya anak laki-laki, maaf anak Arab, tapi melambai Pak. Bisa dipahami. Saya sampai gini, ada ya yang kayak gini, saya gitu. Kemudian kenapa anak saya ini? Akhirnya ngobrol ternyata bapaknya pebisnis. Dia kuliah di kampus swasta termahal di Indonesia. Anaknya itu. Tapi bapaknya itu urusannya bisnis tok sudah. Tidak ada mikir mendidik anak dan lain sebagainya. Sementara anak laki-laki ini dibesarkan di rumah yang di situ perempuan semua. Mulai dari ibunya, neneknya, bibinya, saudara perempuannya, kemudian pembantunya, semua perempuan. Akhirnya anak ini kemudian tidak punya sifat kelelakian. Gitu. Maka seorang ayah itu salah satu tugasnya adalah menanamkan sifat kelelakian kepada anak. Kenapa hari ini kok banyak LGBT? Bisa jadi karena bapaknya tidak pernah mendidik anaknya jadi laki-laki. Dan ini yang Masya Allah. Kita perlu untuk bertanya itu karena memang be a man, menjadi laki-laki itu ya harus bapak yang melakukannya. Tapi juga ibu itu, gitu. Al-Ummah Madrasatun Ula, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Gitu. Artinya, berarti dua-duanya itu sekolah, Pak. Yang bapaknya mengajarkan tentang bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana tentang banyak hal untuk menghadapi benturan hidup dan seterusnya. Ibunya mengajari banyak hal tentang masalah keimanan. Bapaknya juga harusnya juga begitu. Nah, berarti tanggung jawab mereka berdua, Pak. Gitu. Karenanya Umar bin Khattab waktu itu didatangi seorang laki-laki yang melaporkan, aku punya anak kok durhaka, bawa anakmu ke sini. Ini anaknya dibawa, kemudian Umar bertemu sama anak itu. Kemudian anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, sebelum kau marah kepadaku, bolehkah aku ngomong kepadamu? Silahkan. Bapakku ini punya istri yang agamanya tidak jelas. Yang kedua, aku dikasih nama Jual. Jual itu kembang kelapa. Makanya hati-hati jangan ngasih anak nama Bella ya. Teman saya itu orang Dayak. Dia bilang Bella itu artinya adalah kacau balau. Itu. Memang kesannya bagus ya, padahal itu kacau balau gitu loh. Makanya dia sampai merubah namanya kemudian, karena dia tidak ingin hidupnya kacau balau. Karena nama adalah doa. Kan gitu ya. Dan yang ketiga, aku tidak pernah diajari apa-apa sama ayah. Langsung Umar marah sama bapaknya dan berkata, baik ayah, pergi kau dari mukaku sekarang sebelum aku marah kepadamu. Sungguh, kamu sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu, jauh sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi ketika anak kita kemudian itu tidak karu-karuan, itu karena orang tua lebih dulu durhaka sama anaknya. Nah, hal yang kayak gini ini berarti dua-duanya. Makanya bapak dan ibu itu harus satu frekuensi di dalam mendidik. Misalnya saja Anda ada tugas keluar kota atau apapun gitu. Maka ibunya kemudian, ya saya yang backup sekarang. Kalau toh ibunya kemudian ada tugas kampus atau apa, ya saya yang backup sekarang. Bapaknya bilang begitu. Bukan kemudian saling melempar tanggung jawab. Karena toh nanti yang merasakan beban di masa tua itu bukan bapaknya atau ibunya, tapi dua-duanya.
Satu berapa banyak menghadapi orang-orang terdidik yang doktor yang seterusnya yang di usia tuanya ditelantarkan oleh anaknya. Dan ini yang ngeri. Ketika saya tanyakan emang mereka hampir pernah punya waktu untuk mendidik keluarga. Jadi dua-duanya ya Pak ya, tidak bisa kalau cuma salah satu. Gitu. Iya, di Quran itu 14 kali ya. Dan ini Masya Allah. Tapi bukan berarti 2 kali ini kemudian sedikit ya Pak ya. 2 kali ini juga besar gitu ya. 2 kali ini juga Masya Allah. Makanya suatu hal yang indah ya, ketika kita bisa mensinergikan ayah dan ibu di dalam mendidik anak. Gitu. Guru-guru saya dalam kehidupan itu bukanlah orang-orang yang pendidikannya tinggi. Ada yang buta huruf. Masya Allah. Saya ketemu beliau usia 100 tahun. Buta huruf, ibu-ibu ini, tapi tidak pikun sama sekali. Sholatnya sambil berdiri, kemudian ingatannya tajam, masih bisa naik pesawat kemana-mana dan seterusnya. Saya tanya akhirnya ibu ini cerita bahwa beliau ini orang Dinoyo asalnya. Dinoyo sini, rumahnya gedek. Suaminya terbunuh waktu zaman Jepang. Insya Allah syahid, pejuang. Anaknya berapa? 18 Pak. Coba kalau seorang single parents, buta huruf, miskin, gitu ya. Anaknya 18, kira-kira menurut Anda anaknya jadi apa? Oh, kuli bangunan, tukang becak, gitu ya. Tapi saya menyaksikan, ketemu anak-anaknya itu. Sampai terharu itu. Anaknya ada yang jadi dokter, spesialis senior, beberapa pensiunan jenderal dan seterusnya. Dan akhlak mereka baik. Iman mereka bagus. Saya sampai gini, gimana Bu caranya Anda ini? Saya tidak pernah meninggalkan sholat dan saya berusaha mendidik mereka. Tahun 50-an belum ada UB. Anaknya diterima di FK, UNER. Sudah ibunya jualan apa saja, sewek atau apapun untuk bisa biayai anaknya sekolah. Itu pertanyaannya, anak kita ada 18? Itu setengah mati kita pusingnya, betul apa enggak itu? Ini, makanya orang yang saya anggap guru dalam kehidupan itu banyak yang tidak terdidik secara formal. Tapi mereka punya perjuangan yang hebatnya luar biasa. Single parents beliau. Kalau saya ceritakan panjang sampai besok lusa belum selesai. Karena saya bertemu banyak orang-orang hebat yang seperti itu. Yang saya anggap ini adalah orang-orang yang luar biasa. Gitu. Maka ketika kita kemudian secara apapun jauh lebih baik daripada beliau, harusnya anak kita juga jauh lebih baik daripada anak beliau. Harus. Dan semua itu butuh pengorbanan. Oke Pak, mudah-mudahan bisa menyemangati kita. Ayo kita, karena tadi keluarga adalah batu bata terkecil dari sebuah negara. Kalau ingin menghancurkan satu negara, hancurkan saja batu batanya itu. Maka akan hancur semuanya insya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita pertahankan keluarga kita supaya kita menjadi orang-orang yang nanti ketika kita di akhir hidup kita akan memberanikan diri untuk berkata kepada Allah, ya Allah, saksikan bahwa hidupku tidak sia-sia ya Allah. Bahwa aku sudah berusaha semampu yang aku bisa. Dan saksikan hidupku tidak sia-sia ya Allah. Dan semoga itu nanti akan menolong kita di akhirat kelak. Mending kita capek di dunia, memperjuangkan banyak hal termasuk keluarga kita, tapi kita dapat pahala yang besar. Karena pahala mendidik anak itu seperti berperang di jalan Allah. Seperti berjihad di jalan Allah. Berarti pahalanya besar sekali insya Allah. Itu saja. Mungkin cukup sekian tanya jawab karena sudah waktunya juga. Mungkin di sini saya mohon Ustadz untuk memimpin doa sebelum ditutup juga kajian pada siang hari ini. Monggo Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya amala salihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ampuni kami bila kami tidak betul-betul serius dalam mendidik keluarga kami. Ampuni kami ya Allah bila kami belum betul-betul sungguh-sungguh dalam mempelajari untuk mengajar mereka ya Allah. Ampuni kami bila kami banyak sekali hutang pengasuhan kepada anak keturunan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah bila kami tidak bisa memberikan hak-hak mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami untuk memperbaiki semua ini. Bimbinglah supaya anak kami menjadi anak-anak yang terbaik ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memperbaikinya ya Allah. Dan jadikanlah ketika kami di masa tua, anak-anak kami menjadi pelindung bagi kami ya Allah. Anak-anak kami akan menjadi orang-orang yang menjaga kami ya Allah. Dan bukan orang yang menyakiti kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami ya Allah. Jauhkan anak kami ya Allah dari gangguan setan yang terkutuk ya Allah. Jauhkan anak kami dari gangguan teman-teman yang buruk ya Allah. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang menyakiti diri mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbinglah anak keturunan kami untuk menjadi orang yang terbaik. Menjadi pemimpin bagi negeri ini. Akan negeri ini menjadi kebaikan yang besar ya Allah. Dan jagakanlah anak-anak kami ya Allah. Dan sungguh ya Allah, semoga ketika kami nanti menghadapmu, maka Engkau kemudian memaafkan kami dan kemudian tidak menuntut kami di akhirat kelak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan kasiron atas materi ilmu dan doa yang dipimpin oleh Ustadz Dwi Abrianto. Semoga menambah keimanan dan tentunya menyiapkan diri kita untuk bersiap memasuki bulan Ramadan. Saya di sini selaku MC juga mohon pamit. Maaf atas khilaf dan salahnya. Saya juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.